kabar semuanya? Semoga harinya selalu menyenangkan. Berjumpa kembali dengan channel penulisgunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Penulis Gunung ID juga menyediakan jasa ghostwriting untuk penulisan fiksi ataupun non-fiksi, juga melayani konsultasi penulisan untuk novel dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas apa yang dimaksud dengan plot hole atau yang biasa disebut rumpang alur di dalam penulisan sastra atau penulisan novel karya-karya fiksi. Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan plot hole? Apa juga jenis-jenis plot hole? Dan bagaimana cara seorang penulis dapat menghindari plot hole sehingga ceritanya dapat disajikan dengan lebih baik dan tentunya dapat menghindari plot hole dengan semaksimal mungkin. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahasnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Yang sederhana dapat kita artikan sebagai rumpang alur, itu yang biasa kita kenal di Indonesia. Kemudian disebut juga dengan lubang alur atau kesalahan alur atau juga alur yang error. Nah, ini adalah salah satu pengertian yang sederhana ketika kita membaca menerjemahkan plot hole dengan mudah. Ini adalah sebuah kondisi ketika cerita mengalami error atau cacat logika berdasarkan alur yang sudah penulis cerita tetapkan sebelumnya. Sederhananya, plot hole adalah inkonsistensi atau kesenjangan yang terjadi dalam perkembangan alur cerita atau dalam perkembangan karakter. Plot hole atau plot error bisa terjadi dalam novel, dalam film, dalam drama, atau dalam jenis cerita apapun yang alurnya itu cukup panjang. Nah, biasanya plot hole ini terjadi dalam penulisan cerita dengan alur yang cukup panjang. Nah, cerpen bisa lebih sedikit risikonya terkena plot hole seperti ini. Plot hole biasanya terjadi karena ketidaksengajaan penulis. Hal ini bisa jadi karena kelupaan atau proses editing yang tidak menyeluruh sehingga ada bagian yang tidak konsisten dalam cerita. Itu adalah beberapa yang menyebabkan plot hole. Biasanya ini tidak disengaja oleh penulis. Nah, plot hole ini berbeda dengan plot twist, itu istilah lain. Nah, plot twist yang tidak direncanakan, bisa menjadi berpotensi untuk menjadi sebuah plot hole. Jadi pengertiannya adalah plot hole merupakan inkonsistensi atau kesenjangan yang terjadi dalam perkembangan alur cerita atau perkembangan karakter cerita. Ada banyak jenis plot hole yang biasa kita temui. Yang pertama adalah plot hole faktual. Nah, apa yang dimaksud dengan plot hole faktual? Plot hole faktual adalah plot hole yang biasanya paling sering terjadi pada penulisan novel sejarah, fiksi sejarah. Ini adalah ketidaksesuaian antara kondisi pada masa lampau dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada masa tersebut yang sesungguhnya. Artinya ada dunia cerita yang dibangun pada masa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Misalnya begini, ketika Anda menulis novel pada tahun 1950 ketika handphone belum ada, tapi Anda menuliskan dalam cerita tersebut semua orang sudah bisa menggunakan WhatsApp. Itu adalah salah satu rumpang alur dalam bentuk faktual. Jadi ketidaksesuaian antara fakta sejarah dengan dunia yang diceritakan pada cerita Anda tersebut. Itu adalah yang pertama. Jadi plot hole faktual. Yang kedua adalah plot hole mustahil atau sesuatu rumpang alur mustahil. Cacat alur mustahil ini secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah peristiwa penceritaan dalam alur yang melawan hukum fisika. Artinya, itu dalam nalar logika manusia itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak bisa dilakukan. Misalnya begini, ketika teman-teman menulis sebuah cerita, ada seorang manusia yang bisa menyelam di air terjun selama 20 menit tanpa
keluar untuk mengambil nafas. Nah, ini secara logika ini tidak masuk akal karena kemampuan manusia itu sangat jarang sekali bisa bertahan sampai selama itu di dalam air. Jadi ketika kita membuatnya menyelam mampu di atas 20 menit tanpa mengambil udara untuk bernafas, ini adalah salah satu bentuk rumpang alur yang dapat kita kategorikan sebagai rumpang alur mustahil. Ini tidak bisa terjadi berdasarkan hukum fisika dan logika yang biasa. Plot hole yang ketiga adalah plot hole alur yang tidak masuk akal. Jadi maksudnya adalah ketika Anda membuat inkonsistensi alur pada awal cerita dengan alur yang kemudian ada di dalam cerita selanjutnya. Misalnya Anda membuat seorang tokoh protagonis Anda memiliki kelemahan dalam hal pendengaran. Ia adalah tunarungu, tidak bisa mendengar. Tapi itu Anda gambarkan di awal cerita. Namun kemudian di pertengahan cerita Anda membuat tokoh ini mampu mendengar orang yang sedang berbisik-bisik, atau mampu mendengar ada sebuah pengumuman yang diumumkan dari jauh dan ia mampu menangkapnya. Sementara tidak ada peristiwa yang istimewa terjadi kepadanya membuat pendengarannya kembali. Nah, ini adalah salah satu plot hole juga di mana ada ketidaksesuaian antara penjelasan pada awal cerita dengan penjelasan di pertengahan cerita atau pada bagian cerita yang lainnya. Ini berbeda dengan plot hole yang inkonsistensi alur cerita. Nah, ini lebih kepada Anda menyampaikan sesuatu yang kontradiksi, tidak bisa dipercaya. Ini juga dapat menjadi salah satu plot hole atau rumpang alur yang juga perlu diperbaiki jika Anda memang tidak menjadikan dunianya seperti itu. Misalnya begini, Anda melukiskan dalam novel yang kontemporer yang biasa bagaimana gajah memiliki ukuran seperti semut. Itu tentu saja kontradiksi, tidak mungkin gajah itu besar, semut itu kecil. Itu adalah sesuatu yang berlawanan. Sedangkan Anda menulis dunia kontemporer, bukan sihir, bukan fantasi, bukan magic dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu kontradiksi. Nah, ini juga harus diwaspadai ketika Anda menulis novel dengan tema-tema yang umum, yang biasa, namun kemudian terjadi kontradiksi. Itu adalah salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dalam proses penulisannya. Plot hole adalah plot hole subplot yang tidak selesai. Nah, ketika kita biasanya menulis sebuah novel, kita tidak hanya menggunakan satu konflik saja sebagai konflik cerita. Kita bisa menggunakan konflik utama sebagai konflik cerita yang besar. Kemudian tentunya kita menggunakan konflik-konflik anakan konflik atau konflik cabang atau sub konflik untuk kemudian digunakan juga sebagai untuk memperluas alur, mengembangkan karakter dan memajukan alur cerita. Nah, sub konflik atau subplot yang tidak disesuaikan, yang tidak diselesaikan dapat berpotensi menjadi sebuah plot hole atau alur yang cacat dalam sebuah cerita. Misalnya begini, Anda membuat sebuah cerita di mana tokoh protagonis memiliki 2 orang anak. Ia memiliki hubungan yang tidak akur dengan kedua anaknya. Nah, tiba-tiba di akhir cerita Anda membuat hubungannya tiba-tiba menjadi sangat harmonis. Padahal tidak ada satupun kejadian dalam penceritaan yang Anda lakukan bahwa ada satu kejadian yang membuat hubungan mereka bisa menjadi harmonis. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana plot hole atau subkonflik atau subplot yang tidak diselesaikan kemudian berubah menjadi sebuah cacat alur atau plot hole. Yang bisa dilakukan untuk menghindari atau mengatasi atau mencegah terjadinya plot hole. Plot hole, sekali lagi kita ulangi, ini seringkali terjadi karena ketidaksengajaan penulis. Jadi walaupun Anda berhati-hati, bisa jadi plot hole akan tetap ada dalam proses penulisannya nanti. Maka dari itu, Anda tetap harus disarankan untuk melakukan proses editing yang menyeluruh atau proofreading yang menyeluruh untuk menemukan plot hole dan memperbaikinya sebelum novel Anda benar-benar diterbitkan. Nah, sebagai langkah-langkah untuk mengantisipasi atau menghindari proses terjadinya plot hole dalam penulisan novel, ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan.
Rencanakan keseluruhan bangunan cerita. Ini seperti Anda membuat sebuah outline atau kerangka cerita. Tapi ini tidak hanya kerangka, tapi benar-benar merupakan sebuah bangunan yang utuh dari cerita. Dia belum berupa naskah. Jadi dalam konteks ini Anda benar-benar merancang apa saja yang menjadi unsur pendukung cerita tersebut. Anda membuat kerangkanya, Anda membuat list karakternya, Anda membuat alurnya dan lain sebagainya. Bahkan ketika Anda merencanakan ada plot twist dalam cerita Anda, di sini juga dalam rancangan bangunan ini Anda merancangnya dengan sebaik mungkin. Jadi dalam proses penulisannya berlangsung, Anda dapat melacak secara berkala prosesnya, adakah bagian-bagian yang ternyata melenceng dari apa yang Anda rencanakan sebelumnya. Nah, bagian yang melenceng inilah kemudian dapat berpotensi menjadi sebuah plot hole atau alur yang error. Menghindari plot hole dalam penulisan novel adalah dengan melakukan riset. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting walaupun tujuannya bukan untuk menghindari plot hole. Tapi dalam kaitannya dengan plot hole atau rumpang alur, riset adalah sesuatu yang penting terutama untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya Anda menulis sebuah cerita misteri dengan setting sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, istilah-istilah dalam rumah sakit, istilah-istilah dalam medis, istilah-istilah ini harus Anda kuasai untuk memperkuat cerita. Jangan sampai Anda membuat sebuah istilah atau mengartikannya secara keliru. Nah, pengertian secara keliru dari sebuah istilah rumah sakit tersebut dapat menjadi plot hole dalam cerita atau menjadi error dalam cerita, walaupun ini tentu saja tidak memiliki porsi yang besar seperti inkonsistensi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ini akan mempengaruhi kesempurnaan cerita yang Anda bangun di dalam benak pembaca Anda. Jadi sekali lagi, tips yang kedua ketika Anda menghindari plot hole dalam penulisan novel Anda adalah dengan melakukan riset atau penelitian sebelum melakukan proses penulisannya. Tips ketiga yang bisa Anda lakukan dalam menghindari plot hole penulisan novel adalah dengan menetapkan aturan-aturan dalam cerita. Nah, aturan-aturan ini dapat membantu Anda semacam seperti rambu-rambu dalam proses penulisan ceritanya, bahwa karakter ini memiliki batasan. Bahkan ketika Anda menulis cerita hantu pun harus memiliki aturan dan harus memiliki batasan-batasan yang tidak boleh ia langgar. Dengan membuat batasan-batasan seperti ini, Anda akan lebih mudah untuk mengontrol untuk tidak terjadi plot hole dalam proses penulisan Anda. Walaupun tentu saja ini harus tetap diiringi dengan proses editing yang menyeluruh pada akhirnya. Tips yang keempat untuk menghindari plot hole dalam menulis novel adalah dengan memenuhi janji yang sudah Anda sampaikan di awal cerita. Nah, kadang-kadang penulis tergoda untuk memberikan janji di awal cerita walaupun tidak disebut dengan kata-kata saya berjanji. Itu Anda bisa jadi membuat sebuah plot yang kemudian menggiring harapan pembaca untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal itu pada perkembangan novelnya. Nah, ketika Anda membuat janji seperti ini, Anda harus memenuhinya dengan menyampaikan apa kelanjutan dari informasi awal yang sudah Anda sampaikan pada bagian depan cerita tersebut. Nah, ini kadang-kadang ketika Anda menyampaikan satu informasi di awal cerita dan informasi itu terhenti hanya sampai di situ, tidak ada informasi lanjutan sementara informasi itu memiliki kadar yang penting dalam proses penulisan cerita, yang ketika informasi itu tidak dilanjutkan lagi dapat berpengaruh pada kesempurnaan cerita. Nah, informasi yang tidak diselesaikan seperti ini, janji yang tidak ditunaikan seperti ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah plot hole atau alur yang error dalam penulisan karya sastra berbentuk novel ataupun yang lainnya. Tips yang terakhir ketika Anda ingin menghindari plot hole dalam penulisan cerita Anda adalah dengan mengambil waktu jeda atau beristirahat.
Nah, ini adalah salah satu tips yang sangat sederhana tapi sangat manjur untuk Anda terapkan. Ketika Anda setelah selesai menuliskan naskah pertama Anda, ketika Anda setelah selesai melakukan proofreading, melakukan editing, penulisan ulang dan lain sebagainya, ambillah waktu jeda untuk melakukan hal-hal yang membuat pikiran Anda segar kembali, jiwa Anda rileks kembali, yang tujuannya adalah ketika Anda kembali lagi ke naskah yang Anda tuliskan, pikiran Anda lebih segar dan mampu membaca terus mengidentifikasi berbagai kesalahan-kesalahan yang berpotensi untuk menjadi plot hole dalam cerita. Nah, jadi mengambil waktu jeda atau beristirahat dalam proses penulisan cerita berbentuk novel dengan alur-alur yang panjang adalah salah satu hal yang tidak bisa Anda tinggalkan. Karena dalam proses mengantisipasi munculnya plot hole tanpa disengaja, ini juga memiliki peran yang cukup penting. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda menemui kendala dalam proses penulisan cerita Anda, jangan ragu untuk menghubungi kontak kami di website penulisgunung.id. Samping itu, di sana juga Anda bisa mendapatkan berbagai macam e-book panduan penulisan, konseling mengenai penulisan, hingga kursus menulis secara online. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat menulis, selamat berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.